tekan jumlah korban bencana, Kantor SAR Mataram gelar pelatihan potensi SAR di Bima. Kantor Pencarian dan Pertolongan Mataram menggelar pelatihan teknik pertolongan di permukaan air selama 4 hari, terhitung mulai tanggal 13 sampai dengan 16 September 2021. Bertempat di Posar Bima, kegiatan diikuti 75 orang peserta dari instansi pemerintah, swasta, organisasi, dan masyarakat yang berada di wilayah kota maupun Kabupaten Bima. Dalam sambutannya, Kepala Kantor SAR Mataram, Nanang Sigit PH mengatakan, pada setiap kejadian bencana dan kecelakaan, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas tidak mungkin berjalan sendiri tanpa adanya peran serta dan dukungan dari potensi SAR. Oleh sebab itu, Basarnas senantiasa menjalin kerjasama dengan potensi SAR. Latihan potensi untuk pencarian dan pertolongan di permukaan air ya, karena memang kami mengambil jenis pelatihan seperti ini di wilayah Bima itu dikelilingi oleh laut dan sangat dominan sekali terjadinya kecelakaan di perairan. Itu dari beberapa bulan maupun tahun ya, itu yang dominan adalah kecelakaan di perairan. Meskipun kami tidak mengesampingkan terjadinya bencana ataupun kecelakaan yang lain, tapi memang pada kali ini kan memang kita bertahap ya pelatihannya, tapi yang kali ini kami mengambil pelatihan pencarian dan pertolongan di permukaan air. Jadi bagaimana kita mengevakuasi korban yang tenggelam, kemudian kecelakaan kapal, dan nantinya bisa direalisasikan pada saat ada kecelakaan dan bisa bersama-sama kita di lapangan dengan solid dan juga terkoordinasi dengan baik. Melalui pelatihan ini, ia juga berharap dapat berkoordinasi dan bertindak dengan cepat, tepat, dan aman guna meminimalisir korban saat terjadinya bencana maupun kecelakaan. Sementara, Bupati Bima dalam sambutan yang disampaikan oleh Asisten 1 Setda Kabupaten Bima, Haji Purtanman menyampaikan, kegiatan semacam ini harus dilakukan secara rutin dan berkesinambungan. Mengingat Bima dengan kondisi geografis dan ekologis yang rawan dengan terjadinya bencana. Senin, 13 September 2021, pukul 9.45 waktu Indonesia Tengah, Asisten 1 Setda Kabupaten Bima membuka secara resmi pelatihan potensi SAR. Mengawali kegiatan, para peserta diwajibkan mengikuti kesemaptaan untuk menjaga kebugaran. Selama 3 hari, para peserta diberikan materi kelas dan praktek kering. Untuk aplikasi lapangan, mengambil tempat di Pantai Lawata. Sebelum masuk materi inti, para instruktur memberikan materi tentang pertolongan pertama atau first aid, antara lain penilaian korban, pemeriksaan fisik, pemindahan korban, bantuan hidup dasar dan RJP, pendarahan, syok dan cedera jaringan lunak, cedera alat gerak, kepala, leher dan dada, dan kegawat daruratan lingkungan.
Teknik pertolongan di permukaan air merupakan materi utama dalam kegiatan pelatihan. Adapun materi yang disampaikan kepada para peserta yaitu pengantar pertolongan di perairan, pedoman keselamatan di perairan, personal floating device atau alat keselamatan atau safety pribadi. Metode pertolongan di perairan. Ada 5 metode dalam memberikan pertolongan pada kecelakaan di air yang biasa disebut RT-RGT. Yang pertama, bridge, yaitu pertolongan ini dilakukan dari darat atau pinggir kolam. Bantuan pertolongan dengan cara menjangkau atau meraih korban. Yang kedua, through, yaitu metode ini adalah lanjutan dari reach, yaitu pertolongan menggunakan alat apung apapun yang ada dengan cara melempar ke posisi korban dari daerah yang aman. Yang ketiga, row, yaitu tindakan yang dilakukan jika kedua langkah di atas sudah tidak dapat dilakukan. Penyelamat harus mendekati korban dengan menggunakan kapal kecil seperti perahu, kano, papan selancar, atau perahu karet. Yang keempat, go, yaitu penolong berenang mendekati korban dengan membawa alat bantu apung untuk memberikan pertolongan. Dan yang kelima yaitu tow atau carry, yaitu metode ini adalah metode yang paling beresiko bagi penyelamat, karena penolong harus kontak langsung dengan korban untuk menghindari kondisi yang buruk bagi penyelamat. Pengetahuan dan keterampilan defend and release harus dikuasai. Defend and release adalah teknik bertahan dan melepaskan diri dari korban. Ada 2 teknik defend atau bertahan yang biasa digunakan, yaitu yang pertama, leg block, yaitu teknik mempertahankan diri dari korban dengan cara mendorong bagian tubuh korban dengan menggunakan tungkai. Yang kedua, arm block, yaitu teknik mempertahankan diri dari korban dengan cara mendorong bagian tubuh korban dengan menggunakan lengan. Sementara untuk rilis atau bertahan, ada 2 teknik yang digunakan, yaitu yang pertama, front head hold, merupakan teknik dengan cara mengambil bagian bawah salah satu siku korban dan bagian atas siku yang lain. Yang kedua, front head hold, yaitu teknik ini dilakukan dengan cara mengambil bagian bawah salah satu siku korban dan bagian atas siku yang lain. Mantap, ini kegiatan ini untuk kemanusiaan. Jadi kita tim potensi ini semuanya semangat untuk berlatih karena ini ilmunya bagus untuk dikembangkan di masyarakat.
Selanjutnya, materi tentang akses dan pertolongan dengan menggunakan perahu karet, baik menggunakan dayung maupun motor tempel. Hari terakhir kegiatan, Kamis 16 September 2021, dirangkai dengan simulasi untuk mengukur daya serap materi. Dalam simulasi ini, semua materi yang telah diberikan dipraktekkan oleh peserta. Diceritakan telah terjadi kecelakaan kapal, 2 buah speedboat mengalami tabrakan dan tenggelam di perairan pantai Lawata. Tim Alfa menerima terjadi kecelakaan 2 speedboat di pantai Lawata. Korban berjumlah 5 orang yang mengalami cedera kepala, panik, tidak sadar, dislokasi hingga patah tulang. Acara penutupan pelatihan dilaksanakan usai simulasi di Pantai Lawata. Sebelum menutup kegiatan, Kasih Sumber Daya Kantor Pencarian dan Pertolongan Mataram, Ida Bagus Surya Wirawan menyampaikan harapannya, dengan telah dilaksanakan pelatihan ini, didapatkan kesamaan pola pikir dan pola tindak dalam penyelenggaraan operasi SAR apabila terjadinya kecelakaan atau bencana di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat, khususnya wilayah Bima. Tetap kelaksa! Jos!